Selamat siang. Nah, ini begini Mas. Jadi ini anggap aja yang MA50 ini komandan batalion lah ya. Anggap komandan batalion memberikan komando ke bawahannya bahwa memerintahkan market ini naik. Market harus naik. Nah, ini yang membawa media kan. Anggap aja ini yang memberikan komando. Nah, terus pindah ke H4. Nah, anggap aja H4 ini bawahannya. Atasan memerintahkan untuk naik, maka candle naik. Nah, ini bawahannya. Selanjutnya perintah lagi ke pasukan di bawahnya, harus naik. Gitu. Cek H1. Nah, perintahnya dari atasan harus naik, maka bawahannya juga harus naik. Nah, ini yang terjadi naik kan. Nah, ini contoh ada entry di sini nih. Kayak saya ini ada entry di sini. Selanjutnya candle menuju top BB. Nah, ini kenapa nggak saya close? Ini nanti saya close-nya nunggu close candle. Saat ini kan jam 14.56. Nah, nanti pas jam 15 apabila tidak mampu close di atas top BB baru saya close, saya tutup gitu. Nah, jadi profitnya kurang juga nggak apa-apa, tapi mengikuti aturan gitu, mengikuti aturan yang mana ini perintahnya untuk naik. Jadi ketika sampai malo di sini dia naik karena apa? Perintah dari komando tertingginya naik. Selanjutnya coba cek di M30. Nah, ini analisa kayak gini nggak perlu buru-buru, santai, diterapkan coba urutannya. Nah, ini perintah atasan naik, dia juga memerintahkan naik dari bawahannya. Naik dia sampai ke time frame misalkan 15. Nah, naik karena apa? Perintah komando tertingginya naik, maka semua market akan naik. Di bawah H1 apabila ada penurunan akan membentuk penurunan setup lengkap sell, akan tetapi itu untuk memenuhi re-entry-nya dari time frame besar. Jadi setelah dia memenuhi seperti contoh kayak ini lengkap sell, tidak ada re-entry kan. Nah, ini setup lengkap untuk penurunan sell, akan tetapi untuk kenaikan melengkapi time frame di atasnya. Makanya di sini ada jejak sell tidak berkelanjutan karena apa? Berlawanan dengan time frame besar. Perintahnya untuk kenaikan. Nah, jadi komando tertingginya itu daily. Nah, ini komando tertinggi daily. Selanjutnya detailkan di sini. Di sini ada candle yang melewati mid BB. Destinasinya adalah top BB, boleh mapping area top BB ini atau volume tertinggi. Nah, ini untuk daily. Nah, selanjutnya detailkan pada H4 karena apa? Perintahnya untuk kenaikan. Jadi kalau belum waktunya turun koreksi belum. Nah, H4 menargetkan volume tertinggi sampai top BB mapping daily H4. Nah, ini malonya. Jadi kalau turun ke malo ya di B ke atas karena apa? Perintahnya ke atas. Nah, terus detailkan di H1-nya. H1-nya apa yang ada di sini? Gitu. Nah, di H1-nya ini kan sama, perintahnya naik. Ketika sampai malo di B, targetnya top BB kena, kalau ditutup kena. Hanya saja belum saya tutup karena waktunya belum habis, masih 1 menit lagi. Gitu. Ini detailkan, ini sebagai destinasi ya. Mid BB target top BB karena apa? Ini perintahnya naik semua time frame perintahnya naik. Jadi di bawah H1 semua akan membentuk setup berlawanan dari time frame besar karena untuk melengkapi gelombang-gelombang yang kosong gitu. Time frame besar kenaikannya daily H4 H1. Pakai 3 time frame ini aja, berarti di H1 ke bawah itu semuanya mau sampai berapa sama, semua penurunan untuk kenaikan. Nggak bisa turun karena arahnya berlawanan. Jadi
media tren ini anggap aja komando lah ya. Komando tertingginya adalah daily. Apabila daily memberikan perintah naik, ya udah ikutin aja naik. Cari area re-entry di malo dan pertemuan mid BB. Maka nanti andai kata ke floating bisa kejemput karena apa? Mengikut arah tren besar. Apabila melakukan DM15 sebagai scalpingan, ya udah ambil secukupnya, kiranya cukup sudah. Contoh di M5 atau di M5 sini. Nah, kalau sudah cukup sudah, karena kan ini sudah sampai malo, ini kenaikan, untuk kenaikan kan ya. Jadi ini di sini aja di B nggak apa-apa, ini kan malo nih ya pertemuannya. Perintahnya untuk naik, maka cari entry B dengan target di atas gitu. Ini misalkan tak contohin ya, ini aku B di sini, sekarang udah lewat jam 15 ya, H1-nya udah close ya. Ini contoh saya B di sini. Nah, ini andai kata nanti ke floating enggak banyak, enggak. Karena apa? Trennya dalam kenaikan. Nah, tuh. Jadi cari sesuai trennya, tren besar dalam kenaikan dari daily. Nah, ini boleh didetailin dari sini aja. Kan nggak mungkin ya dari sini naik, H4 naik, H1 naik, M1 nya mau turun terus, kan nggak bisa, berlawanan kan. Nah itu contoh di M1. Nah M1 di bawah naik. Nah ini namanya semua time frame naik, sudah selaras, jangan nyari sell tuh kan, nggak bisa. Penurunan untuk melengkapi kenaikan gitu. Entry di sini nggak apa-apa. Kalau mau scalpingan di M1 ini aja cukup. Setiap membentuk penurunan di bawah tinggal entry B aja udah. Scalpingannya juga entry B, karena apa? Perintahnya semua naik gitu. Ini M5 juga pasti sama, M15 itu sama tuh, udah selaras semua. Kalau udah selaras kayak gini ya jangan nyari sell gitu loh, entry di atas aja nggak apa-apa. Ini nggak bakal banyak floating itu. Ini jangan ngerubah mental yang udah kebentuk ya. Mental udah kebentuk bagus, sudah kembali menghindari scalpingan, balik lagi ke scalpingan, nanti akan rusak. Karena ini kan udah time frame besar, udah masuk ke H1, entry-nya wajib di sini, wajib di H1. Jadi ikuti aja, nggak usah dilawan. Untuk tren ini jangan dilawan, jangan melawan tren. Nah, tetap aman. Nah kurang lebihnya gitu. Nyari B time frame kecil akan melengkapi setup sell, semua penurunan untuk kenaikan. Kurang lebihnya gitu. Terima kasih.